Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa. Bacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang materi yang kemarin? Bagus sekali. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Nah, sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu apa itu bentang alam? Baik, di sini Bu akan jelaskan. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terhambar. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda. Di antaranya yaitu bentang alam perairan dan bentang alam daratan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik dari bentang alam daratan. Yang pertama yakni pegunungan dan gunung. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi. Kemudian gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Kemudian yang kedua yakni lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah darat yang cekung, rendah dibanding daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Kemudian ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik bentang alam wilayah perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Yang kedua yakni laut. Laut merupakan permukaan air yang luas dengan memiliki ciri-ciri air terasa asin. Yang ketiga ada danau. Danau merupakan bentang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air dengan jumlah yang banyak. Yang keempat ada teluk. Teluk merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang beberapa pengaruh penampakan alam pada potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama, daerah pegunungan. Biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sebagai contoh, pegunungan Dieng di Jawa Tengah yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk penanaman kentang. Yang kedua, yakni dataran rendah. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Sebagai contoh, di Semarang, Jawa Tengah digunakan untuk tambak atau perikanan. Yang ketiga, yakni pantai atau laut biasanya digunakan untuk pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. Sebagai contoh, ada Selat Bali yang digunakan untuk transportasi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Yang keempat, ada sungai. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk jalur transportasi, irigasi, PLTA, dan lain-lain. Sebagai contoh, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat yang digunakan untuk jalur transportasi. Yang kelima, yakni danau dan waduk yang biasanya dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, irigasi, dan PLTA. Sebagai contoh, Danau Toba di Sumatera Utara sebagai pariwisata dan irigasi. Nah, kemudian di sini Bu Guru akan menjelaskan profesi yang sesuai dengan bentang alam.
Yang pertama, untuk di wilayah pegunungan dan gunung, biasanya itu akan menjadi pemandu wisata, memiliki usaha hotel atau penginapan, kemudian pemilik warung atau restoran. Nah, masyarakat pada dataran tinggi biasanya memiliki profesi sebagai perkebunan, peternakan, kemudian ada juga yang usaha hotel, dan ada juga yang restoran. Kemudian di dataran rendah biasanya ada yang menjadi petani, peternak, kemudian ada juga yang di daerah perkantoran, dan masih banyak lagi. Kemudian bagi yang tinggal di daerah perairan biasanya akan menjadi pemandu perjalanan selam, nelayan, dan juga ada yang menjadi petani garam. Nah, selanjutnya di sini Bu akan menjelaskan apa sih manfaat kekayaan alam buat kehidupan manusia. Yang pertama, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan dalam kehidupannya. Nah, biasanya mereka memanfaatkan bentang alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya menangkap ikan di laut, kemudian bertani di dataran tinggi, dan sebagainya. Yang kedua, yakni menjadi tempat rekreasi. Penampakan alam juga menjadi tempat rekreasi dan pariwisata yang populer, sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam. Selain itu, wisata alam juga memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, yakni sebagai tempat pemukiman. Penampakan alam yang berupa dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat dan sebagai lahan berkebun, bertani. Nah, di sini Ibu memiliki diorama tentang bentang alam. Yang pertama, di sini ada pegunungan atau gunung, kemudian ada dataran tinggi, ada dataran rendah, pantai, dan laut. Nah, di sini kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan. Nanti jika tidak bisa bertanya ke Ibu ya. Apakah semuanya sudah selesai? Nah, jika semua sudah selesai, bisa maju bersatu tiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Wah, jawaban yang baik dari semua kelompok. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ini dikerjakan di rumah. Jika tidak bisa meminta bantuan ke orang tua. Ini dia tugasnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mana yang belum jelas anak-anak? Kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, bentang alam sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga kita bisa menentukan profesi apa yang sesuai untuk kita di masa depan. Nah, sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.